kita juga ini menggunakan limbah. Artinya domba itu tidak pilih-pilih, lebih gampang makan nih Mas. Itu saya senangnya di situ. Lah yuk, ringan Mas, karena ora diplekoto domba Mas ya toh. Artinya kita tidak harus tiap hari ngarit itu enggak. Jadi kita bisa mungkin nyambi tani ya toh. Perkenalkan, nama saya Pak Agus Kumis. Alamat di Kampung Polosio, Poncosari, Srandakan, Bantul, Yogyakarta. Terus saya usaha kambing itu dari tahun 1997. Dari tahun itu sampai sekarang insya Allah dan alhamdulillah bisa berkembang. Dan saya dominankan untuk domba dan breeding, sekaligus saya juga istilahnya karo bakul wedhus, karena domba bagi saya lebih lebih mudah untuk dikembangbiakkan daripada kambing ya. Saya cenderung ke domba karena pertama itu kita ngirit tempat. Jadi kalau kandang saya ini itu 4 kali 12 meter, itu kalau domba satu lokal, satu plong, ini kan ada 8 plong, 8 lokal. Itu bisa satu plong sekitar 8 sampai 9 ekor. Itu luas satu plong itu sekitar 135 cm kali 3 meter. Itu luas tempat makan itu hanya sekitar 40 meter, 40 cm. Itu pilihan saya. Yang kedua, kalau untuk luas kandang seperti ini, kalau dikasih kambing hanya muat sekitar 24 ekor. Karena sistemnya kalau kambing harus disekat-sekat. Jadi domba lebih irit tempat dan lebih efisien, mudah ngerumatin, gampang. Saya dulu pernah gini Mas, saya dulu dari Jakarta, akhirnya orang sini tapi saya dulu di Jakarta. Terus karena orang tua saya suruh minta pulang, saya pulang. Aduh, saya bingung mau pulang nang rumah harap ngopo gitu tuh, harap ngopo. Sedangkan orang tua sudah tua-tua gitu. Akhirnya saya pulang, oke lah. Karena saya dari kecil juga seneng ngingu wedhus ya, seneng ngingu wedhus. Akhirnya saya belajar ke pasar, lihat orang jualan, seperti ini cara jualan kambing. Oh ya, makanya saya jadi ikut jualan kambing. Ya, ada domba, ada kambing, pokoknya yang namanya penjual atau pedagang biasanya saya beli semua. Ada kambing dan domba mau gitu. Nah, terus karena pedagang kambing ataupun pedagang domba kan harus punya Mas, di stok harus punya stok kan. Nah, akhirnya saya mencoba untuk memelihara domba itu. Terus ternyata gampang kan gitu. Makanya dari sekitar tahun berapa ya itu, domba saya itu banyak sekali. Apalagi mau Idul Adha. Jadi makanya pedagang harus tahu, wah ini Idul Adha harus pelihara jantan semua. Kalau habis jantan mungkin kita breeding gitu. Nah, tapi sekarang ini saya tetap fokuskan Idul Adha juga pelihara yang jantan, tapi pelihara yang breeding juga. Mau saya udah mantap untuk breedingnya itu. Jadi biar bibit jantannya itu nggak usah beli gitu Mas. Saya dagang dulu. Terus terang saya dagang dulu. Jadi biar tahu karakter kambing, karakter domba. Oh, antara kambing dan domba seperti ini. Jadi saya dagang dulu waktu tahun 97 itu. Terus dari mengenal karakter hewan antara domba dan kambing, maka saya sekaligus jadi penjual ataupun pedagang kambing, sekaligus juga ternak. Saya pelajari antara kambing dan domba, ternyata kok mudah domba. Makanya saya menfokuskan domba untuk saya breeding atau saya ternak, saya kembang biakan. Ya, terus saya juga termotivasi dengan peternak yang gede-gede gitu kan. Saya ingin mencoba, makanya saya juga sebelum melihara domba yang banyak, itu saya nanam lahan pakan dulu. Ya, ada odot dan kolonjono.
Setelah itu saya baru memikirkan kandang. Setelah kandang jadi, saya pelihara hanya beberapa ekor dulu karena nanti kita sesuaikan dengan kapasitas rumput. Jangan sampai nanti kekurangan rumput. Makanya saya dulu hanya berapa dulu 10 ekor apa ya? 10 ekor. Terus nanti karena panen pertama, kedua dan ketiga rumput itu beda hasilnya, lebih banyak yang kedua ketiga. Maka saya tambahin gitu. Terus karena banyak, karena berapa ini ya, sekitar hampir 600-an meter. Hampir 600-an meter itu. Saya tanamin rumput. Dan hasilnya kan lebih, maka saya bikin fermentasi. Tujuan saya biar saya tuh nggak di lekoto wedhus. Artinya kita diperbudak suruh bendino ngarit terus gitu. Saya nggak ingin. Jadi makanya biar saya bisa kemana-mana, bisa disambi. Dan itu kalau tidak, misalkan saya pas pergi itu, mungkin istri ataupun anak saya kan bisa nyampein, makani gitu. Itu pikiran saya cenderung ke fermentasi. Alhamdulillah saya fermentasi dan domba tidak perlu penyesuaian yang lama. Artinya domba itu lebih gampang. Fermentasi mau, terus rumput yang kita mungkin hanya yang kita chopper terus dikasih juga mau, daun-daun juga mau, itu seneng saya di situ. Dan alhamdulillah selama waktu itu 10 ekor itu cepat sekali berkembang karena saya ngikuti istilahnya yang lebih senior ya. Itu domba itu kalau sudah beranak umur 40 sampai 50 hari itu bisa kita kawinkan lagi. Jadi makanya setahun bisa 2 kali. Itu saya senangnya di situ domba. Jadi lebih berkembang. Maka saya katakan kalau 10 ekor indukan itu insya Allah dalam jangka 1 tahun mungkin bisa lebih dari 30 ekor. Karena domba juga ada yang beranak 2. Lebih dari 1, ada yang 3. Kita juga menggunakan limbah. Artinya domba itu tidak pilih-pilih. Lebih gampang makan nih Mas. Karena besan saya itu jualan sayuran. Itu ada yang layu ya, ada yang istilahnya ora payu gitu. Kita ambil. Ada terong, ada tomat, ada sawi, ada semacam gambas, timun, segala macam itu, kangkung. Nah itu saya bawa terus saya campur untuk ini. Saya karena takut kalau nanti tadi semprot tuh, tadi saya masak, saya godok sama gedebok pisang Mas. Jadi kita hanya menggunakan limbah. Kebetulan ada dari sini yang dekat ada yang punya limbah bakmi. Maka saya minta saya campur dengan itu tadi sayuran dan gedebok pisang. Itu tiap hari saya masak untuk ngombor domba. Saya campur dengan ampas tahu. Nah, itu kan kadar gizinya toh Mas. Jadi karbohidratnya juga, proteinnya juga ya toh. Jadi ini makanya bisa dilihat ya, gemuk-gemuk dan bersih-bersih. Makanya kalau domba itu saya senangnya di situ. Jadi gampang mangane, terus kita juga tahu karakter domba. Oh, ini perlu dicukur biar tidak ada kutunya. Terus juga perlu dimandiin. Nah, biar kutu-kutu mati. Makanya nanti gizinya itu tidak dimakan oleh kutu. Akhirnya kambing ataupun domba ini gemuk-gemuk sekali. Nah, di situ saya lihat karakter domba seperti itu. Maka saya juga beli alat cukurnya dan kita cukur. Terus kalau sudah beranak itu ya, saya kasih obat cacing. Biar cacingnya mati dan biar nggak dimakan cacing, ben lem. Betul. Nah iya toh Mas, wong kangkung kan istilahnya hijauan ya. Hijauan kita campur terus gedebok pisan itu kan untuk ya biar kan ada banyu kedelai. Nah, itu kan bagus banget untuk hewan. Kita campur, kita kompos hanya sehari itu hanya sekali. Terus habis kompor baru dikasih fermentasi yang itu tadi dari kolonjono ataupun odot. Hanya sore dan alhamdulillah bisa dilihat hasilnya, alhamdulillah gemuk-gemuk. Pokoknya satu ember itu, yang hijau itu ataupun yang itu untuk 2 ekor. Nanti biar hijaunya nggak terlalu banyak, biar sedikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Ya kalau komburan itu hanya sekali waktu mungkin habis zuhur.
Nah, terus nanti habis itu sore itu mungkin habis asar ataupun kalau kita pergi ya habis maghrib kita kasih hijauan yang sudah dicoper. Ya karena apa ya Mas? Karena limbah itu kita gunakan limbah ya. Jadi kalau dikalkulasi itu artinya dikalkulasi itu 1 ekor itu nggak sampai Mas, nggak sampai 2.000 lah. Paling 1,5 satu hari, 1.500. Ya kita Mas, kita kalkulasi dengan ya rumputnya misalkan ya karena kita nandur sendiri ya mungkin sewa tanahnya kita hitung, tanahnya nah itu sekitar itu. Karena kita terus terang banyak menggunakan limbahnya. Untungnya di situ. Lah yo ringan Mas, karena ora dipelkoto domba Mas ya toh. Artinya kita tidak harus tiap hari ngarit itu enggak. Jadi kita bisa mungkin nyambi tani ya toh. Oh enggak Mas, yang jelas saya dari pejantan juga harus bagus Mas. Pejantan ya, kayak podo-podo 5 kali yo nek iso sing apik kan gitu pertama. Yang kedua induan kalau saya kriteria dari induan itu ya kalau bisa besar, tapi yang jelas kriterianya itu susunya tuh dari kapuran itu kalau gede itu akhirnya anaknya nanti juga bagus-bagus. Akan ada loh Mas domba yang gede tapi susunya cilik, nah itu berarti anaknya nanti kurang bagus. Maka kita cari yang induan yang yo sing susunya gede-gede kapurane gitu loh. Nah nanti saya pilih terus jadi saya kawinkan itu akhirnya anaknya juga bagus, maka bisa dilihat pejantan saya gede gitu kan. Itu suatu kuintal lebih gini Mas. Jadi kalau breeding itu kan hamilnya 5 bulan, terus nanti umur 4 bulan bisa kita jual. Sedangkan kalau kita mungkin di sini ada 80 atau 100 ekor, yaitu nanti kalau kita ngalkulasinya kalau pas Mas ya apa ya hasilnya mungkin tutup tahun atau berapa kan gitu toh. Atau kalau karena pedagang karena ini apa ada yang disenengi ya toh. Jadi yang jelas 1 bulan itu ya lumayan Mas untungnya kalau breeding. Istilahnya kalau dikalkulasi dengan jualan, apalagi saya pedagang itu untuk membiayai anak-anak sekolah mampu dan untuk kebutuhan sehari-hari atau umumi masyarakat itu. Ya kalau masalah kambing mungkin mati itu ya mungkin keteledoran saya Mas, keteledoran saya. Jadi kadang-kadang kan ya namanya pas mungkin ya di rumah itu nggak ada orang kambing kejepit gitu kadang-kadang kan gitu kadang itu apa anaknya udah kejepit gitu kan jadi keteledoran saya itu sebenarnya kalau istilahnya di persentase yo jarang sekali mengalami apa ya istilahnya kegagalan itu jarang sekali cuma harus yang kita tekankan ya kudune yo kandang itu memang benar-benar dipantau. Nek ono sing rusak ya kudu didandani kan gitu seperti itu. Seperti yang saya alami itu pertama itu ya duwe lahan pakan atau lumbung pakan dulu Mas. Pertama itu. Jadi kita punya sawah, kita tanemin rumput seperti yang saya katakan tadi ben ora dipelkoto wedhus. Yang kedua kita nyiapkan kandang sesuai dengan kemampuan aja. Ora usah kudu akeh. Mungkin 5 atau 4 atau berapa gitu, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah rumput itu berkembang banyak, lagi kita tambahi. Jadi kita pertama punya lahan pakan, yang kedua kandang, yang ketiga kita baru milih domba yang mau kita pelihara. Jadi kalau saya nyun sewu, itu saya cenderung ke cari induan ataupun namanya breeding, karena kalau beli induan, misalkan 5 atau 6 ekor di pasar itu insya Allah karena sistemnya domba itu koloni itu mesti 2 atau 3 ekor mesti ada yang sudah hamil. Itu saya senangnya di situ. Terus kalau dari pemula ya kudune Mas kerep sharing Mas, kerep ya mungkin kita sering datangi ke tempat-tempat peternak ataupun mungkin punya kelompok jadi ada keluhan-keluhan itu tahu. Dan pemula itu kadang-kadang gini ataupun orang wong Jawa gitu ya. Itu nek duwe pejantan apik itu nek es gede kadang-kadang malah dijual. Diganti ojo disenengi wong untuk korban. Kita cari mungkin hanya anaknya ataupun yang kecil. Itu bagi saya suatu kesalahan. Nanti
mosok anake ataupun yang kecil ngawini mbokne gitu. Jadi nanti kan turunannya juga jelek-jelek. Nah, seperti itu. Maka kalau sering datang ke tempat ternak-peternak terus tukar kawruh istilahnya gitu, itu insya Allah nanti bisa berkembang. Jadi kelemahannya itu kalau pemula itu, dan dia itu nggak tahu, kadang-kadang nggak punya pejantan dulu Mas kalau pemula itu. Makanya kadang-kadang jarang yang ndurdo jeleh, ndurdo apa ya tembunge iki bosen, wah domba itu nggak nguntungke. Sebenarnya menguntungkan sekali kalau tahu ilmunya. Kalau untuk pemula loh Mas ya. Nah, makanya saya mohon untuk para pemula monggo kerep sinau tukar karuh dengan para peternak, tahu ilmunya. Terus domba itu juga perlu kasih sayang. Ya kerep didusi, ya dicukur, ya diobat cacing. Jadi istilahnya kayak tahu bahasa binatang Mas. Wah iki wayahe ngelih kudu dipakani. Wah iki gagat kudu dikawinke, kan gitu. Harusnya tahu seperti itu. Ora kur tembungnya iki rong kandang harus dipakani brak-bruk itu enggak, harus tahu. Makanya mesti berhasil. Saya itu seneng sekali malah istilahnya tukar kawruh dengan para peternak-peternak ataupun pemula-pemula monggo istilahnya yo sinau bareng biar bermanfaat. Yo kita menggunakan lahan yang kosong bagi para peternak-peternak nggih. Eman-eman di lahan ora digunakake. Kebetulan kandang saya ini saya setting karena saya pernah lihat di YouTube kok intel iki dhewe, kohenya iki dhewe, urin tuh dhewe. Maka saya selama ini 2 tahun saya bikin yang kandang sistem tadi itu, kohenya sendiri, urinnya sendiri. Nah itu. Wah, kalau saya masih pengen sekali untuk mengembangkan. Jadi malah mungkin kayaknya apa ya? Ada lahan kosong ini tetap saya bikin kandang lagi. Orang saya nggak ini Mas, pokoknya tetap ambisi istilahnya berkembang terus. Nah gitu. Saya pengen mencari indukan yang bagus-bagus. Terus ya karena saya juga pedagang pengen ngajari para ini pemula-pemula biar tahu cara ternak mungkin gitu. Terus mungkin bisa saling menguntungkan, dia tahu caranya. Saya mungkin kalau memberikan mungkin indukan atau bibit dari domba yang bagus nanti kan biasanya dia seneng terus dijual pada saya juga kembali yang ngasih biasanya seperti itu kan praktis toh Mas. Domba itu sekarang kan kalau kita lihat mungkin orang untuk akikoh ya banyak yang lari ke domba, untuk Idul Adha juga cari domba karena harganya lebih miring kan dan terjangkau oleh masyarakat itu bisa. Matur nuwun, saya dari pedagang ya Pak Kumis ya bisa dihubungi. Nomor WA saya 0882 154 199 18. Itu saya menyediakan kalau bagi para pemula ataupun yang menginginkan untuk akikoh sak matenge ya istilahnya sak motonge saya bisa. Terus menyediakan untuk indukan, bibit ataupun cari pejantan saya bisa. Insya Allah di sini banyak. Ya untuk para pemula monggo kita gunakan lahan yang kosong, kita manfaatkan dan kalau bisa ataupun mencontoh saya untuk ternak domba monggo karena domba lebih praktis, lebih gampang dipelihara dan hasilnya tidak kalah dengan ternak yang lain. Karena saya katakan tadi 1 tahun 2 kali untuk beranak dengan syarat ya harus sayang binatang, tahu caranya. Ini wayahe ngelih, wayahe perlu makan dan seperti itu. Makanya bagi para pemula monggo datang ke tempat saya juga bisa nanti tukar karuh dengan saya. Itu hasilnya lumayan Mas, bisa untuk istilahnya ya upama duwe cah sekolah itu kita bisa mencukupi bayar sekolah kan ora nek arep sing adol kewan gede kan mungkin ya kudu kabeh nek domba kan bisa adol siji atau kan enggak apa-apa. Dan saya tekankan monggo dari para pemula peternak itu untuk breeding domba karena domba sistemnya koloni jadi lebih gampang dikembangbiakkan, tidak harus tembunge jilih lanangan gitu enggak. Kalau domba harus punya pejantan sendiri dan indukan 8 atau 10 ekor itu enggak apa-apa. Itu kan tidak harus cari yang bagus dulu, sesuai dengan duitnya dulu aja. Nah, nanti bisa terus kita
ganti yang bagus nanti bertahap. Tapi saya motivasi untuk para peternak pemula, saya tekankan untuk domba ini karena saya sudah 26 tahun dagang dan pelihara domba. Alhamdulillah bisa dilihat mungkin hasil dari ternak saya, dan alhamdulillah bisa untuk yo tembung iki ngumumi masyarakat karo nyekolahke anak-anak. Nah, anak saya sudah sekarang ini tinggal satu yang kuliah. Untuk para peternak dimanapun berada ya, apa wilayah Bantul dan sekitarnya, semangat, pokoknya semangat, dan jangan sampai domba itu punah, karena kita jelas Bantul Jogja itu masih banyak kekurangan daging domba, karena bisa lihat sate-sate itu banyak yang masih cari untuk daerah Jogja, apa di luar Jogja. Maka kita harus semangat untuk daerah domba agar kita lebih maju, bersatu untuk para peternak domba.